Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Cerita rakyat Bugis, Latungke. Kata yang empunya cerita. Pada zaman dahulu, ada seorang petani yang mempunyai seorang anak laki-laki. Karena anak ini hanya anak tunggal, diberinya nama Latungke. Latungke setiap hari ikut bapaknya bekerja di sawah. Demikianlah pekerjaan bapak dan anaknya setiap hari terus-menerus. Apabila tiba saatnya untuk makan siang, istrinya mengantarkan makanan untuk suami dan anaknya. Padi yang mereka tanam di sawah sudah mulai menguning. Kira-kira 2-3 hari lagi, padi ini sudah dapat dituai. Karena banyak burung pipit datang memakan buah padi yang telah masak, bapaknya menyuruh Latungke pergi menjaga padi di sawah. Untuk tempat bernaung dari panas teriknya matahari, bapaknya mendirikan dangau atau rumah-rumah kecil di tengah sawah. Disitulah Latungke duduk-duduk beristirahat sambil menjaga padinya dari gangguan burung pipit yang datang untuk memakan padinya yang telah masak. Apabila pipit datang, Latungke berteriak-teriak dari dangaunya mengusir burung pipit itu. Untuk menakut-nakuti pipit, ayah Latungke memasang pula orang-orangan di tengah sawahnya. Beberapa percakapan digantung di sana-sini. Orang-orangan itu untuk menakut-nakuti pipit yang datang. Apabila burung pipit tidak datang memakan padinya, Latungke sering pergi bermain-main bersama teman-temannya yang turun ke sawah untuk menjaga padinya. Dicabutnya ubi kayu yang ditanam di pinggir-pinggir sawah, kemudian dibakar dan dimakan bersama. Karena asyik bermain dan bergurau, mereka tidak merasa bosan berada di sawah. Menjelang malam, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka berpisah sambil berjanji untuk bertemu besok pagi. Pada suatu hari, matahari bersinar sangat teriknya. Anak-anak yang turun ke sawah kelihatan sangat lesu. Tidak ada minat mereka untuk keluar dari dangaunya. Mereka lebih suka tinggal di dangaunya daripada keluar karena panas matahari. Pada saat itu, datanglah beberapa ekor burung pipit untuk memakan padinya. Latungke berteriak-teriak mengusir burung pipit itu. Burung itu terbang. Beberapa saat kemudian kembali lagi. Karena jengkelnya, Latungke memaki-maki pipit itu dengan makian, burung pipit berparuh melengkung, berkaki lidi, berbedang kecil. Pergi engkau. Latungke sangat gembira karena sekejap saja semua burung pipit terbang meninggalkan sawah Latungke. Namun, menjelang sore, tiba-tiba datang suara menderu di atas sawah Latungke. Dikeluarkannya kepalanya untuk melihat dari mana datangnya suara yang menderu itu. Alangkah kagetnya Latungke karena dilihatnya gerombolan burung pipit berterbangan di atas sawahnya. Sebentar kemudian, sawahnya telah penuh dengan burung pipit. Dalam waktu yang singkat, padinya yang telah menguning licin tandas disikat burung-burung pipit itu. Latungke dengan sangat kecewa pulang ke rumahnya untuk melaporkan hal itu kepada bapaknya. Latungke memang sudah memastikan bahwa ia akan dimarahi bapaknya. Setelah Latungke tiba di rumahnya, dilaporkannya peristiwa yang baru dialami kepada bapaknya. Bapaknya sangat marah dan diancamnya akan dibunuh apabila tidak memperoleh ganti padi yang telah dimakan burung pipit. Karena takut, Latungke lari meninggalkan rumahnya. Ia takut dibunuh oleh ayahnya. Ia berjalan tidak tentu tujuannya. Akhirnya waktu malam tiba. Kebetulan Latungke melihat sebuah rumah yang sudah tua. Ke sana Latungke pergi untuk meminta menumpang bermalam. Setelah menceritakan kesusahannya, pemilik rumah itu menerima Latungke untuk bermalam di rumahnya. Selesai makan malam bersama, disuruhnya Latungke pergi tidur karena pasti dia capek berjalan sepanjang hari. Sebelum berangkat keesokan harinya, ia diberitahu oleh orang tua pemilik pondok itu agar pergi meminta maaf kepada Raja Burung Pipit atas kelancangan mulutnya memaki pipit yang datang memakan padinya. Ia harus pula mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah menerima pesan dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan budi orang tua itu, Latungke berjalan menuju ke Bone, yaitu tempat yang ditunjukkan oleh orang tua tadi. Ia berjalan sepanjang hari dan apabila malam tiba, barulah ia berhenti untuk istirahat. Dimakannya apa yang dapat dimakan asalkan perutnya dapat berisi. Di dalam perjalanannya itu, ia tidak pernah lupa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar ia dapat diselamatkan dan dapat bertemu dengan Raja Burung Pipit. Singkat cerita, akhirnya Latungke tiba di Bone. Ia pun langsung ke tempat sang Raja Burung Pipit yang bersarang di atas sebatang pohon ara.
Setelah bertemu dengan Raja Burung Pipit, Latungke mengemukakan maksud kedatangannya sambil mempersembahkan permohonannya. Diakuinya kesalahannya dan mohon maaf atas kehilapan yang telah diperbuatnya. Ia tak lupa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang menyakitkan hati para burung pipit. Mendengar pengakuannya itu, serta permohonannya untuk dikasihani, Raja Burung Pipit kasihan kepada Latungke. Sekali lagi, dinasihati raja itu Latungke agar mulutnya jangan sembarang memaki. Banyak orang korban hanyalah karena kata-katanya yang menyakitkan hati orang lain. Latungke berjanji tidak akan berbuat demikian lagi, akan mengawasi mulutnya untuk tidak bercakap seenaknya. Setelah itu, Raja Burung Pipit berkata, "Saya tidak akan memberikan kepadamu padi, sebab pastilah engkau tidak dapat memikulnya sekian banyak. Selain itu, negerimu jauh sehingga akan menyulitkan engkau dalam perjalananmu. Untuk ganti padi, saya akan memberikan kepada engkau seekor kuda dari sekian banyak kuda yang saya miliki. Ambillah seekor dari kuda-kudaku yang sedang merumput di tanah lapang di sebelah sana." Raja Pipit menunjuk ke tanah lapang yang penuh dengan kuda-kuda yang sedang merumput dengan asyiknya. Raja Burung Pipit berpesan pula agar selama dalam perjalanan ia menjaga kotoran itu agar jangan sampai ada yang tercecer. Setiap kuda itu berak, kotorannya harus dipungut dan dibungkus dalam sarung. Hendaklah dijaga baik-baik, siapa tahu ada kegunaannya kelak. Setelah mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Raja Burung Pipit, Latungke pun berjalan sambil menuntun kuda yang diberikan oleh Raja Burung Pipit tadi. Latungke dipesani agar apabila capek berjalan, ia dapat saja menaiki kuda itu. Demikianlah selama dalam perjalanan. Apabila Latungke capek, ia pun menaiki kuda itu. Begitu pula kotoran tercecer seperti yang dipesankan oleh Raja Pipit. Diambilnya sarungnya, lalu dibungkusnya pada kotoran kuda yang makin lama makin banyak jumlahnya. Di dalam perjalanan, ia beberapa kali ditegur orang karena dianggap seperti orang gila atas perbuatannya mengumpulkan kotoran kudanya yang tidak ada harganya itu. Bahkan, kotoran kuda yang telah dikumpulkannya disuruh buang saja oleh orang-orang yang melihatnya. Semua teguran dan ejekan yang ditujukan kepadanya ia terima dengan penuh ketenangan. Ia selalu mengingat pesan Raja Burung Pipit yang baik hati, bahwa kelak ia kemudian hari pasti ada manfaatnya. Ia berjalan terus dan tidak menghiraukan segala ejekan dan teguran itu. Setelah akan tiba di rumahnya, Latungke singgah beristirahat sambil memikirkan bagaimana menghadapi bapaknya yang pasti tidak puas menerima perolehan Latungke. Tentu bapaknya tidak akan puas dan senang menerima bungkusan besar yang hanya berisi tai kuda. Kalau cuma kotoran kuda, buat apa pergi jauh-jauh untuk mencarinya? Keluar ke padang rumput yang tidak begitu jauh dari rumah sudah dapat mengumpulkan kotoran kuda sebanyak-banyaknya tanpa bersusah payah. Pada mulanya, pikiran Latungke kacau tentang sikap bagaimana yang baik untuk menghadapi bapaknya. Akhirnya ditetapkan hatinya agar tabah dan berani menghadapi kemarahan bapaknya. Apabila bapaknya marah, ia harus tetap sabar dan tenang menghadapinya. Bukankah pepatah mengatakan, sedangkan harimau tidak akan memakan anaknya, apalagi manusia. Latungke berdoa kepada Tuhan, semoga ia diberikan perlindungan dari segala bahaya yang akan menimpanya. Ia berjalan dan sampailah ke depan rumahnya. Dipanggilnya ibu dan bapaknya yang segera turun menyambut kedatangan anaknya. Mereka sangat gembira karena anaknya telah pulang dan membawa bungkusan yang besar. Perkiraan mereka, pastilah bungkusan itu sesuatu yang berharga. Sejenak mereka membayangkan kebahagiaan yang akan dialaminya karena sudah menjadi orang berada. Anaknya pulang dan membawa banyak harta. Namun, alangkah marah dan kecewanya setelah diketahui bahwa bungkusan yang dibawa anaknya itu bukan uang, bukan pula pakaian, melainkan hanyalah kotoran kuda belaka. Dihardiknya anaknya dan dikatainya, anak bodoh tak ada gunanya, dilahirkan dan dibesarkan. Diambilnya bungkusan itu dan akan dibuangkannya isinya. Segera Latungke mengambil bungkusan itu lalu berkata dengan tenangnya, "Ayah dan ibu, saya mohon ampun dan maaf karena saya telah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasil yang saya peroleh hanyalah isi bungkusan ini. Rupanya memang sudah demikian nasib saya. Bukan salah bapak dan ibu, bukan pula salah saya, tetapi adalah ketentuan nasib." Akan tetapi sesuai dengan pesan Raja Burung Pipit yang memberikan kuda ini, dipesankannya agar kotoran kuda ini sekali-kali jangan ada yang tercecer. Siapa tahu akan ada gunanya kelak di kemudian hari. Jadi hendaklah kita simpan kotoran kuda ini, siapa tahu benar-benar terbukti seperti yang dikatakan Raja Burung Pipit itu. Bapaknya menjadi tenang dan disuruhnya anaknya naik ke rumah. Sedangkan bungkusan yang berisi kotoran kuda disimpannya di bawah kolong rumahnya.
Setelah malam tiba, Latungke sudah pergi tidur, tetapi ia tidak diberi sarung oleh orang tuanya. Disuruhnya Latungke pergi mengambil sarungnya yang dibungkuskan kotoran kuda. Latungke pun turun ke bawah kolong rumah untuk mengambil sarungnya yang dipakai membungkus kotoran kuda. Diambilnya tikar tua untuk mengalas tai kuda yang akan diambil pembungkusnya. Alangkah kaget dan gembiranya Latungke setelah kotoran kuda yang ditumpahkan ke atas tikar tua tiba-tiba menjadi terang benderang sekitar tempat itu karena terkena cahaya yang gemerlapan. Seluruh kotoran kudanya telah menjelma menjadi emas dan intan berlian. Kedua orang tuanya melompat dari atas rumah karena dikiranya rumahnya terbakar oleh pelita yang dibawa anaknya turun ke kolong rumah. Akan tetapi, mereka tertegun dan hampir tidak percaya pada penglihatan mereka, karena yang dilihatnya bercahaya itu bukanlah api, melainkan emas dan permata di atas tikar usang. Dirangkulnya anaknya dan diciumnya karena mereka sangat gembira. Kesenangan dan kebahagiaan sudah pasti dialaminya. Sebelum mereka meninggal, mereka sudah jadi kaya raya dan akan menempati rumah yang besar, pakaian yang bagus dan makanan yang enak-enak. Sekali lagi rangkulnya anaknya karena sangat gembira. Dikumpulkannya semua emas dan permata itu lalu dibawa naik ke rumahnya. Sepanjang malam mereka tak dapat tidur, hanya tetap duduk tiga beranak mengelilingi tumpukan emas dan permata yang tidak terkirakan nilainya itu. Mereka seakan-akan ingin menarik matahari agar segera terbit dan pergi menjual beberapa gram emasnya dan 1-2 biji permatanya. Singkat cerita, keesokan harinya Bapak Latungke membawa beberapa gram emas dan 2 biji permatanya ke kota untuk dijual. Setelah tukang emas memeriksa emas dan permatanya, ternyata semuanya adalah barang asli dan tidak ada cacatnya. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati semua barang yang dibawanya laku 5 juta rupiah. Bapak Latungke hampir melompat kegirangan menerima uang yang sebanyak itu. Ia tidak pernah membayangkan akan memiliki uang sekian banyak itu, walaupun ia membanting tulang dan mandi keringat. Sawahnya hanya 1 petak dan hasilnya cukup untuk mereka makan dalam 1 tahun. Sedangkan untuk membeli pakaian baru sangatlah susah, apalagi untuk menabung uang. Pendeknya, mereka benar-benar merasa berbahagia. Dari miskin yang tak terkira terus meranjak menjadi orang kaya yang tidak ada bandingannya. Dibelinya pakaian dan makanan yang enak-enak dan baru pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, ia pun pergi menjual beberapa gram emasnya dan beberapa biji permatanya. Kali ini direncanakan apabila setelah menjual emas dan permatanya, ia akan membeli rumah yang bagus dan besar. Demikianlah setelah laku emas dan permatanya, Bapak Latungke pergi mencari orang yang akan menjual rumah. Akhirnya jumpainya orang yang ingin menjual rumah. Rumah itu cukup besar dan bagus. Setelah terjadi tawar-menawar, disepakati rumah itu dibeli 30 juta rupiah. Maka mereka pun segera pindah ke rumah baru mereka dan hidup tentram di sana. Latungke walaupun telah menjadi kaya raya, tetapi ia tetap hidup sederhana, sabar dan tidak congkak. Dipakainya hartanya menolong orang miskin dan memberi bantuan pada badan-badan sosial. Demikianlah Latungke tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya berumah tangga. Seluruh penduduk kampung menyukainya karena ia dermawan dan rendah hati meskipun ia sudah jadi jutawan.